Marion County 911. Is anybody experiencing flu-like or COVID-19 symptoms? Or is there... No, somebody's shooting in my hub. I'm at FedEx in Plainsville. What's the And address? there's gunshots everywhere. Okay, Can you hurry? what is the address? The address is 8951 Mirabelle Road. How many shots did you hear? I don't know if anybody got shot. Can we go out down here? Can we run away? Tanggal 15 April 2021, terjadi penembakan massal di kantor pengiriman paket FedEx di Indianapolis, Indiana, Amerika Serikat. Di malam yang mencekam itu, 9 orang tewas dengan kondisi yang mengenaskan, 7 lainnya terluka, termasuk 4 diantaranya luka oleh tembakan. Itu adalah penembakan massal terburuk dalam sejarah Indiana. Polisi mengidentifikasi pelaku adalah seorang pria bersenjata bernama Brandon Hall yang berusia 19 tahun. Brandon Hall adalah mantan karyawan di fasilitas tersebut dan terakhir bekerja di sana pada tahun 2020. Sebelumnya, FedEx menolak menyebutkan namanya, tetapi juru bicara FedEx membenarkan bahwa pria bersenjata itu sebelumnya pernah bekerja di fasilitas tempat penembakan itu terjadi. Brandon Hall memiliki insiden masa lalu yang sangat suram. Ayahnya meninggal dengan cara gantung diri di rumah mereka sendiri. Kejadian itu terjadi saat Brandon berusia 4 tahun, dan sempat membuat dia merasa depresi hingga mengatakan kepada ibunya bahwa dia akan melakukan hal yang sama seperti ayahnya, yaitu menghabiskan hidupnya dengan bunuh diri. Sepertinya kejadian inilah yang menjadi pemicu dan menghantui dirinya terus hingga akhir hidupnya. Kegundahan ini terus menumpuk dan mengarah pada hal-hal yang tidak biasa dilakukan anak seusianya. Di antaranya, Brandon selalu menggunakan celana pendek sebanyak 3 lapis bersamaan dan dia memaksa untuk itu. Kemudian saat menonton televisi, dia akan duduk bergoyang maju mundur berulang kali, dan apabila diganggu dia akan mengulanginya dari awal lagi. Tidak lama kemudian dia didiagnosa oleh dokter menderita Obsessive Compulsive Disorder, OCD, yaitu gangguan mental yang mendorong penderitanya untuk melakukan tindakan tertentu secara berulang-ulang. Tindakan tersebut ia lakukan untuk mengurangi kecemasan dalam pikirannya. Setelah menyadari hal ini, ibunya kemudian menyerahkan anaknya untuk dirawat di rumah sakit daerah Indianapolis dengan harapan anaknya dapat sembuh dari penyakitnya. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, sikap Brandon malah tambah buruk. Dia selalu berbohong, tidak pernah memperdulikan orang lain dan yang paling buruk adalah perilakunya yang semakin agresif dan temperamental. Akhirnya yang ditakutkan ibunya pun menjadi kenyataan. Sedangkan buat Brandon ini barulah permulaan. Pada Mei 2013, Brandon berusia 11 tahun dan sudah kembali tinggal bersama ibunya. Hari itu polisi datang ke rumah mereka tentang insiden yang baru saja terjadi. Dijelaskan bahwa saat itu Brandon sedang diajak bermain menggunakan semprotan air oleh teman dari ibunya. Brandon marah besar karena basah terkena semprotan air. Dia langsung mengurung diri dalam kamar mandi dan membanting apapun yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Kemarahannya tidak berhenti sampai di situ, dia kemudian melampiaskannya kepada ibunya sendiri. Saat itulah pertama kalinya dia sudah lepas kendali. Dia memukul dan menampar ibunya berulang kali pada bagian wajah. Menendang kaki dan menggigit tangan ibunya. Tidak berhenti sampai di situ, dia melanjutkan dengan mengambil 2 belah pisau dari dalam dapur. Kemudian dengan kemarahan yang tanpa kendali dia mulai menyerang ibunya sendiri, dengan mengancam, dan mencoba menusuk ibunya. Ibunya yang ketakutan pun dia cegah agar tidak keluar ruangan. Sebelum semuanya menjadi bertambah tidak terkendali lagi, polisi pun tiba-tiba datang, dan kegilaan itu pun untuk sementara bisa berhenti. Untungnya kejadian itu hanya meninggalkan luka kecil di tangan ibunya. Tapi ketakutan terbesar tentang sikap anaknya sudah benar-benar nyata dan terbukti. Karena kejadian itu Brandon pun akhirnya menerima beberapa bulan hukuman bersyarat. Sejak saat itulah kelakuan Brandon terus tambah memburuk terhadap ibunya. Dia berhenti sekolah pada 2014, dan tidak pernah menyelesaikan kelas 6 sekolah dasar. Dia selalu berada di rumah, depresinya tidak pernah hilang, dan dengan mengisolasi dirinya sendiri dari lingkungan luar telah membuat kondisi mentalnya semakin parah. Pada usia remaja Brandon mulai memiliki sifat aneh lainnya yaitu mulai terobsesi terhadap tokoh kartun My Little Pony. Dinding kamarnya pun mulai dipajangi dengan gambar kartun poni yang beraneka warna dan juga boneka poni yang besar di tempat tidur. Sepertinya dia mulai melampiaskan rasa sayangnya kepada tokoh kartun tersebut. Keanehan seperti inilah yang membentuk karakter barunya hingga akhirnya keluar dari jalur seharusnya. Pada 2 Maret 2020, Brandon minta diantarkan ibunya untuk melihat-lihat ke toko senjata, kemudian tanpa izin ibunya dia pun membeli sebuah senjata shotgun. Untungnya tanpa peluru dikarenakan stok peluru sedang habis. Ibunya kemudian melaporkan kepada polisi tentang senjata ini dengan alasan takut anaknya akan berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya atau bahkan orang lain. Keesokan harinya polisi mendatangi rumah mereka, senjata itu pun disita dan Brandon pun segera ditahan di kantor polisi.
Menurut aturan di sana Brandon bisa ditahan polisi hingga 72 jam, tapi entah bagaimana dia pun berhasil keluar tahanan setelah 2 jam. Sebulan kemudian datanglah petugas FBI ke rumah mereka sebagai lanjutan laporan sebelumnya. Oleh petugas Brandon ditanya apa yang ingin dia lakukan di masa depan. Dia pun menjawab akan menjadi petugas FBI. Lalu petugas itu segera merespon bahwa itu tidak mungkin bisa terjadi dikarenakan catatan kepolisian yang tidak baik. Disitulah puncak kekecewaan Brandon muncul dan tepat setahun kemudian Brandon melepas iblis yang dari kecil bersarang dalam dirinya dan akhirnya terjadilah peristiwa penembakan massal itu. Brandon mulai bekerja di kantor pengiriman paket FedEx. Ibunya merasa senang karena dia merasa anaknya sudah mulai sadar untuk menata hidupnya. Tapi itu tidak berlangsung lama, kemudian Brandon mulai jarang masuk ke kantor hingga akhirnya dia dipecat. Brandon kembali tinggal bersama ibunya. Untuk mengembalikan kondisi mentalnya, ibunya membawa Brandon kembali terapi. Dan di sela-sela terapi itulah dia mulai mempersiapkan senjata dan amunisi. Saat sesi-sesi terakhir terapi dia sempat menyebutkan bahwa dia tidak peduli dengan nyawa dirinya dan orang lain bahkan ibunya sendiri. Bahkan dia sempat berkata bahwa dia itu berbahaya buat masyarakat dan seharusnya masyarakat takut kepadanya. Malam itu sekitar pukul 11 malam pada tanggal 15 April 2021, Brandon tiba di kantor pengiriman paket FedEx. Setelah memarkirkan mobilnya, dia pun langsung menuju ke dalam kantor FedEx. Saat menuju lobi, dengan senjata yang dibawanya, dia menembak membabi buta siapapun yang ada di dekatnya. Banyak korban mulai berjatuhan dengan bersimbah darah. Serta-merta kepanikan pun terjadi di dalam kantor, semua menunduk berusaha bersembunyi menjauh dari sumber tembakan. Sesaat suara tembakan terus terdengar beruntun di dalam lobi, kemudian Brandon pun kembali menuju parkir mobilnya. Dalam perjalanannya menuju mobil, Brandon mulai melepaskan tembakannya lagi. Korban pun bertambah lagi di luar kantor FedEx. Sontak saja banyak orang menelepon pengaduan 911 saat Brandon melangsungkan aksinya. Hanya dalam waktu beberapa saat saja tempat itu berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Setelah merasa puas dengan aksinya, Brandon pun kembali ke mobilnya. Disitulah dia menambah satu korban lagi yaitu dirinya sendiri. Bersamaan dengan itu telepon pengaduan 911 masih sibuk berdering dari dalam kantor FedEx tersebut. Situasi di sana masih terlihat panik, semua ketakutan karena tidak tahu dengan situasi yang sebenarnya hingga akhirnya petugas kepolisian pun mulai berdatangan ke lokasi kejadian. Didapati 8 korban tewas tergeletak di dalam dan luar kantor FedEx. Kemudian petugas kepolisian berhasil menemukan Brandon yang telah tewas di dalam mobilnya. Kemudian barulah ditemukan motif Brandon menghabiskan sekian banyak nyawa orang lain. Dia merasa patah hati atas karakter My Little Pony yang dia cintai. Pada postingan terakhir di akun Facebooknya pada tanggal 15 April 2021, dia menulis, "Aku berharap bisa bersama dengan Applejack di hari akhirat nanti, hidupku tak berarti tanpanya. Apabila akhirat itu tidak ada dan dia pun tidak nyata, itu berarti hidupku sudah tak berarti lagi." Pihak FBI telah menyimpulkan bahwa tidak kejahatan yang dilakukan oleh Brandon adalah untuk menunjukkan sisi kejantanan dan kemampuannya dalam upaya memenuhi hasrat utamanya yaitu pengalaman menghabisi nyawa orang lain. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya kejadian ini dapat dicegah apabila aparat keamanan cukup tanggap terhadap tanda-tanda yang sebelumnya sudah tercatat. Itulah mengapa pencegahan lebih utama daripada mengobati.